wartawan nanti dipandu oleh Ibu MC mungkin untuk berapa sesi pertanyaan dan berapa pertanyaan tiap sesinya. Terima kasih. Ya, kepada rekan-rekan wartawan kami silakan sebutkan nama dan dari media apa. Sebentar. Tolong maju ke depan, sebutkan nama dari media apa. Oke, bebas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mardian SE. Saya Ketua Simpul Barisan Rakyat Antusias Pilih Presiden Anies Mohaimin 2024 dari 01. Saya mau bertanya kepada panelis atau narasumber yang ada di depan kita semua. Kita di sini hadir dalam rangka gerakan rakyat menolak pilpres curang. Pertanyaan saya satu, apa yang harus kita lakukan untuk menolak gerakan pilpres curang ini? Karena sudah banyak gerakan-gerakan sporadis yang dilakukan oleh teman-teman kita, tapi sampai saat ini belum membuahkan hasil yang jelas. Yang kedua, sudah banyak tuntutan daripada demonstran, rakyat-rakyat lain, dari akademisi, mahasiswa, tapi juga belum membuahkan hasil. Baik. Saya memberikan usul. Ya, usul dari saya, semua relawan 01 dan 03 ini konsolidasinya harus sifatnya masif dan menyeluruh. Karena kita sifatnya sporadis sehingga hasilnya belum maksimal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, dari media boleh ini saat. Oke, buat wartawan dulu ya. Kawan-kawan wartawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Iksan dari Egy Sudirman Channel. Yang saya ingin tanyakan, selama ini kan kita sudah aksi di mana-mana, di KPU, di Bawaslu, di MK nanti ya. Terus masa sudah mendorong dan ada beberapa partai, sekjen partai, kalau tidak salah sudah 3, satu nanti menyusul setelah reses selesai untuk melakukan hak angket. Nah, kalau hak angket ini tidak bisa, artinya tidak bisa juga, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Karena kita tahu Prof Yusril sudah ngomong juga, efek angket tidak berefek, ya kan? Tapi sudah disanggah dengan ketua saya Bang Egy Sujana. Kemudian kalau hak angket ini tidak bisa juga, apa kira-kira kita yang harus dilakukan? Itu aja dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau people power kita sudah tahu, people power kemarin yang digaungkan Take a point. ya kan? Tidak ada apa-apa, ya kan? Kenapa tidak ambil yang di JIS kemarin? Suara ke JIS itu selesai masalah itu. Oke, terima kasih. Itu aja tadi. Kenapa tidak? Kalau hak angket tidak dipenuhi juga. Baik, terima kasih Pak. Mohon media yang lain untuk tidak Oke, media yang lain sama ya. Oke, Mas. Di belakang dari sebentar ya, setelah ini ya Mas ya. Baik, saya singkat aja. Apa konsolidasi silaturahim antara 01 dan 03 ini untuk tanggal 1 besok di hari Jumat? Itu pertanyaan saya. Terima kasih dari Fafifa TV. Terima kasih. Ya, selamat siang. Saya Ilham dari Komvideo. Saya ada beberapa pertanyaan. Nomor 1 adalah, ini kan simpul relawan dari kubu paslon 1 dan paslon 3. Apakah antar relawan ini juga sudah mengadakan diskusi dengan timnas pemenangan terkait gerakan ini? Nomor 2 adalah apakah gerakan ini juga akan turun ke jalan dalam waktu dekat atau enggak? Nomor 3 itu saya ingin nanyain soal apakah dari relawan ini sudah
kan udah tahu nih ada dari masing-masing partai ini mengajukan hak angket. Apa percaya gitu dengan hak angket tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada dari media? Satu lagi, saya pikir setelah 5 baru kita persilakan. Masih ada satu lagi? Silakan. Oke. Halo, selamat siang. Saya Eva dari Media Republika. Saya bertanya satu hal saja kepada para sebetulnya relawan ya. Lebih ke dari pihak relawan sebenarnya ada keinginan juga nggak agar capres dari masing-masing 01 dan 02 untuk bertemu. Dan 3, sorry, mohon maaf. Otak Republika begitu. Ya. Terima kasih Mbak Eva. Ya, ya. Lanjut, silakan. 02. Terima kasih 5 dulu ya Mbak Edi. Silakan dijawab dulu. Silakan media 5 orang yang pertama tadi. Silakan Mbak Edi. Untuk apakah yang harus dilakukan untuk menolak Pilpres curang? Aksi nyata dari relawan 01 dan 03. Di sini kami mengundang Mbak Narti dari Poros Buruh. Silakan untuk menjawab untuk aksi nyata. Silakan Mbak. Kedel. Depan. 02 lagi mau di. Oke, terima kasih. Tadi ada beberapa pertanyaan, apakah harus koordinasi dengan paslon 1 atau paslon 3? Kita tidak perlu lagi harus berkoordinasi. Karena kondisi hari ini adalah yang dirugikan adalah rakyat. Maka hari ini tidak ada namanya paslon 1 atau paslon 3. Tapi hari ini adalah gerakan rakyat. Yang notabene rakyat hari ini sudah muak dengan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Yang kedua, pasti kita akan turun ke jalan. Setelah ini akan diumumkan tanggal berapa kami akan turun ke jalan, karena kami juga harus koordinasi antara 1 dan 3. Ini akan kita umumkan tanggal berapa kita akan turun, itu pasti. Untuk melawan kecurangan, melawan ketidakadilan, rakyat harus turun ke jalan. Maka butuh persatuan. Hari inilah kita lakukan bersama. Sekarang tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi ini adalah bagian rakyat yang akan melawan ketidakadilan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi intinya lembaga negara sudah tidak berfungsi semua. Ya, pemilu kita diselenggarakan oleh orang yang tidak terhormat. KPU sudah dinyatakan tidak terhormat. Diikuti oleh peserta yang tidak terhormat juga. Ada yang tidak terhormat. Ya, bagaimana MK direkayasa. Jadi lembaga itu sudah sudah hancur semuanya. Bubarin. Sehingga hanya ada pelayanan rakyat kalau di jalanan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau ada hak angket, kita akan dukung hak angket itu. Karena dari perhitungan anggota DPR di paslon 1 dan 3, kalau tidak masuk angin, hak angket itu akan menang. Ya, hak angket itu ada gunanya secara politik. Kalau dinyatakan curang, memang secara politik sudah kuat. Sehingga MK harus menyatakan bahwa pemilih curang dan harus diulang. Dan ada yang didiskualifikasi, kira-kira begitu. Jadi kami, ya benarlah, kita tidak ada 1, tidak ada 3 lagi. Sekarang ini adalah perlawanan rakyat yang mereka, yang curangnya sudah jelas-jelas ketahuan. Ya, TSM sudah terbukti. Tidak perlu kita lakukan. Di kampung, biasanya orang kampung, itu truk-truk beras, duit semua keluar semua. Dan diancam rakyat itu, kira-kira begitu. Karena itulah satu-satunya, kalau kami tinggal perlawanan rakyat turun di jalanan, kira-kira begitu. Dan ini akan melibatkan jutaan orang. Kami himbau seluruh rakyat
yang untuk menyelamatkan demokrasi kita, menyelamatkan Indonesia tenda dari kungkungan keluarga, ya kita harus turun jalan. Ada satu tujuan kita saat ini adalah memakzulkan Presiden Jokowi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Saya lanjutkan ya sedikit. Tadi untuk menjawab pertanyaannya sebenarnya hampir sama. Apa yang akan dilakukan oleh relawan dalam hal ini menyikapi situasi hari ini? Tadi udah dijawab. Dan makanya tadi di awal ketika teman-teman semua hadir, kami bacakan dulu itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dibacakan mengingatkan kita bahwa isi kalimat-kalimat sakti yang ada di Undang-Undang Dasar 45 itu semua sudah dilanggar oleh rezim Jokowi. Nah, menyikapi persoalan hari ini, pemilu curang ini terjadi, tidak ada kata lain. Kita semua di Indonesia bersatu, lakukan perlawanan, parlemen jalanan solusinya. Maka dari itu dalam kesempatan ini juga saya mohon kepada seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini, lakukan konsolidasi di seluruh wilayah Indonesia ini, lakukan semua parlemen jalanan secara serentak, ya kan? Ajak semua elemen-elemen masyarakat yang masih peduli terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi tidak ada lagi bicara 01, 03. Tidak ada urusan juga dengan capres 1 dengan 3. Kalau dia mau datang ke sini, alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa. Karena yang ingin ditunjukkan adalah kekuatan rakyat Indonesia ini harus bangkit hari ini. Kita tunjukkan kedaulatan rakyat masih ada di Indonesia. Itu jawabannya. Hari ini hanya satu kata, lawan. Hidup rakyat. Saya akan menambahkan menjawab pertanyaan mengenai apabila hak angket tidak berhasil digulirkan. Teman-teman, kami relawan 01 dan 03 lahir dari keterpanggilan hati nurani untuk memberikan kontribusi terhadap demokrasi yang benar di negeri ini. Kami tidak mempercayai parpol, harusnya ini menjadi kerja-kerja parpol. Mengkampanyekan capres, cawapres adalah kerja-kerja parpol. Tetapi kami mengambil bagian ini menjadi relawan karena kami punya kepedulian terhadap pemilu jurdil yang hanya 5 tahun sekali, di mana kita memberikan hak pilih kita, hak konstitusional kita secara langsung. Tetapi itu pun dinodai oleh Pilpres 2024 kemarin. Kecurangan secara terang benderang kita saksikan bersama-sama. Karenanya yang memiliki, yang sudah kita berikan mandat konstitusional kita, yaitu anggota DPR RI untuk mengajukan hak angket yang merupakan kerja mereka, kita bisa lihat bersama-sama teman-teman. Apabila parpol ragu-ragu mengajukan hak angket, saya serukan kepada relawan saya, pejuang ABW di seluruh Indonesia, jangan dipilih lagi. Parpol yang tidak mengajukan hak angket dan diam saja terhadap kecurangan Pilpres hari ini, jangan dipilih lagi. Itu yang saya serukan. Jadi teman-teman, ini bukan ranah, biar dewan yang bekerja. Biar dewan yang bekerja. Kita saksikan bagaimana mereka jujur di dalam mengemban amanah kita. Tugas kita terus-menerus menyuarakan kecurangan hari ini. Mudah-mudahan 2024 kita berharap dengan kerja keras kita, seluruh relawan yang ada di sini, baik 01 maupun 03, terus-menerus menyuarakan Pilpres curang 2024, pemilu dilakukan ulang. Itu yang kita harapkan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Kirong, saya Ketua Umum Garuda Ganjar Milenial, saya 03. Mungkin begini teman-teman. Jadi masalah hak angket itu hak pribadi dari anggota dewan yang terhormat. Jadi
Itu tidak. Misalnya parpol seperti Golkar menolak, terus katanya PAN menolak. Tapi kan anggota-anggotanya, kalau mereka punya hati nurani, insya Allah dia akan bergabung sama kita. Kita ini mau menyelamatkan Indonesia, bukan ingin menyelamatkan pribadi kita. Kita ini ingin agar Indonesia lebih baik. Demokrasi ini jangan dipakai oleh dinasti politiknya Jokowi sekeluarga. Itu. Dan satu lagi, hampir seluruh pohon ditebang. Itu kemana? Itu salah satu yang harus kita majulkan Jokowi, itu salah satunya itu. Semua pohon 2 juta hektar seluruh Indonesia itu sudah ditebang. Itu yang harus kita. Jadi mungkin itu dari saya. Oke, baik, terima kasih. Masih ada? Halo? Oke, Ya. satu lagi selesai ya, karena Saya begini. Merdeka! 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 Sisi pasen penilium omnem contra omnes. Salus populi suprema rex. Bersiap-siaplah kita untuk berperang sebelum kita damai. Ketika hari ini ada ketidakadilan, ketika hari ini rakyat diinjak-injak, ketika hari ini martabat bangsa dihinakan oleh pemimpinnya sendiri, maka tidak ada kata lain. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dimanapun berada, harus bangkit dan melawan untuk mempertahankan martabat bangsa. Karena tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah mencapai kesejahteraan masyarakat banyak setinggi-tingginya, kemakmuran keadilan bangsa setinggi-tingginya, seadil-adilnya. Karena kita adalah bangsa yang bermartabat, kita adalah bangsa yang unggul sejak zaman purbakala. Kita punya Borobudur, kita punya Prambanan, kita punya segalanya. Hanya 1-2 hari kita terlena. Hari ini kita semua harus bangkit. Kita melawan ketidakadilan. Hari ini kita baru para penjahat reformasi dinaikkan, dimuliakan, dinaikkan pangkat dan menjadi jenderal. Sementara para pejuang reformasi sampai hari ini tidak pernah dihargai, bahkan diabaikan. Karena itu, marilah kita seluruh rakyat Indonesia bangkit dan berdiri lawan ketidakadilan. Masukkan Jokowi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Baiklah, sesi kita tutup. Kita akan lanjut menjawab pertanyaan peserta, bukan orasi. Oke. Nanti. Oke. Kita closing. Teman-teman, kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Refli Harun dan juga Bapak Rudi Eskabri dari 01 dan 03. Nanti itu kita lanjutkan ya, begitu ya Gus ya. Oke teman-teman, kalau yang mau berfoto dulu silakan. Kemudian dipersilakan untuk turun dan kita persilakan kepada narasumber untuk naik ke atas panggung. Jawab pertanyaan malah orasi, dikritik tuh. Sudah dijawab malah orasi. Kita kemari bukan untuk diskusi, kita kemari mau konsolidasi gerakan. Oke, sudah ya, sudah kita tutup. Nanti akan bicara Bapak Refli Harun dan Bapak Rudi Eskabri. Terima kasih Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Terima kasih setelah perjuangan jangan dipadamkan. Perbedaan pendapat, perbedaan paham yang sedikit harus kita saling memaafkan untuk kita sama-sama tetap bersatu. Oke, dan diskusi kita pada siang hari ini adalah bagian dari konsolidasi untuk pemantapan gerakan langkah-langkah kita ke depan. Terima kasih.
Oke, cukup dulu ya sebentar ya. Saya undang. Ya. Ya, kita nanti sampai kepada endingnya untuk menentukan kapan kita akan bergerak, apa yang akan kita lakukan. Kami undang Bapak Refli Harun dan Mas Rudi Eskabri untuk di depan aja, Mas. Depan aja. Iya, harus dites dulu hari ini. Kalau ditipukin masih kebal nggak? Baik, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Arini untuk melanjutkan sesi diskusi kita pada siang hari ini. Persilakan Ibu Arini. Terima kasih Ibu Ida. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut kepada sesi diskusi pada siang hari ini untuk Bang Refli Harun dan Pak Rudi. Hari ini kita berkumpul relawan 01 dan 03 dalam rangka mengkonsolidasikan gerakan ke depan. Beberapa hal yang bisa kita diskusikan dan mudah-mudahan menjadi jawaban atas kegelisahan teman-teman. Mungkin Bang Rudi bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman kira-kira apa yang sebetulnya terjadi hari ini dalam perpolitikan kita, dan kemudian aksi-aksi apa yang mungkin untuk bisa kita lakukan untuk membantu mendorong percepatan bagi kesemrautan politik kita pada siang hari ini. Silakan, Bang Rudi. Pak Refli, topinya dibuka dan kelihatan mukanya Pak Refli. Topinya kelihatan nggak bayang. Dari satu dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon maaf saya terlambat tadi. Mohon maaf bisa tenang dulu. Jadi nanti giliran saya sama Mas Refli bicara, Ibu mendengarkan, Bapak Ibu bicara. Setuju ya? Biar cepat. Nah, sebelum saya memulai uraian saya, ada beberapa hal yang harus saya disclaimer dulu. Disclaimer dulu, saya harus mengakui ternyata selama ini Mas Refli benar. Saya salah. Jadi problemnya begini Bapak Ibu. Kalau kita melihat gajah, waktu itu saya dekat sekali dengan tubuh gajah, tapi tidak bisa melihat keseluruhan. Ini sahabat saya ini lihatnya dari jauh, jadi bisa melihat lebih clear. Saya kena prank 9 tahun. Jadi kalau Mas Refli kena prank 5 tahun lah ya, 3 tahun ya. Dulu sama-sama kita juga dia. Jadi yang kena prank jutaan rakyat Indonesia, termasuk kita semua. Jadi kalau saya harus gentleman, saya mengakui ternyata Anda benar Mas Refli. Saya salah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya tadi baru saja ada press conference dengan Mas Roy Suryo. Nah, ini penting. Nanti malam mungkin di TV semua ada, karena saya dengan beberapa purnawirawan perwira tinggi dari tim Amin maupun dari tim 03, ternyata ada luar biasa kecurangan dalam Sirekap. Ini ditemukan oleh Mas Suryo, jadi saya tidak perlu menceritakan, tunggu saja nanti malam dibertanya akan meledak. Karena luar biasa. Pemilu ini sudah kita tidak perlu bahas lagi. Tadi teman-teman sudah berapi-api, memang 100% curang. Ini yang tadi kita bahas, saya jadi memimpin diskusi tadi dengan para wartawan, dan ternyata ada temuan-temuan yang dari Mas Roy Suryo bahwa banyak akal-akalan, dan itu sudah disetting 24, 58, 17 itu dari awal. Jadi berapapun Mas Anies, Mas Ganjar mendapatkan suara, ya dapatnya kayak begini terus. Ini temuan dari Mas Roy Suryo.
Jadi ini benar-benar pemilu yang benar-benar manipulatif, benar-benar pemilu yang sangat jorok, dan menurut saya terburuk sepanjang sejarah yang saya pernah ikuti. Bapak Ibu sekalian, jujur saya begitu selesai menjadi seorang voters tanggal 14 Februari 2024, saya akan mengajak Anda semua untuk beralih menjadi seorang demos rakyat. Tidak ada lagi 0103. Kemarin kami dengan para jenderal, purnawirawan, beberapa akademisi, guru besar, dan Pak Marlosi dan sebagainya membuat petisi Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Yang kita pertaruhkan bukan Anies, bukan Ganjar, bukan siapapun, tapi negara ini sedang digadekan. Negara ini yang diobrak-abrik luar biasa. Nanti Mas Refli sebagai ahli tata negara bisa melihat. Coba bayangkan orang yang dipecat hari ini naik pangkat jadi bintang 4. Coba. Saya diskusi dengan para jenderal tadi, kita telusuri tidak ada alasan apapun. Artinya presiden ini memang merajana seenak sendiri dan ugal-ugalan dalam mengelola negara ini. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian memang harus ada mekanisme secara serentak, simultan di berbagai tempat di bidang kita masing-masing. Saya, Mas Refli, akan bersuara di ruang publik seperti biasa, secara sendiri-sendiri mewawancara. Teman-teman partai politik biarlah bergerak. Tolong jangan suujon dengan partai politik. Karena saya dengar dari 01 sudah ada konsolidasi partai politik, 03 pun sudah ada konsolidasi, dan semua sepakat bulat untuk angket. Jadi, marilah sekarang daripada kita teriak-teriak saling berantem di antara kita bersinergi antara partai, rakyat, dan seluruh kekuatan yang ada untuk menjatuhkan yang namanya Jokowi dengan cara apapun, dengan cara konstitusional. Jadi bagi saya tidak perlu lagi mengecam siapa-siapa. Kalau mau bergerak saja. Tapi tolong jangan pakai 01, 03. Jangan, itu melemahkan kalian. Itu Anda akan dianggap sebagai barisan sakit hati. Bergeraklah sebagai rakyat. Jadi ada rakyat, ini rakyat kita, dan bukan untuk kita sekarang loh, untuk anak cucu kita. Bagaimana negara dikelola seperti sekarang ini luar biasa jahanam menurut saya. Jadi harus kita lawan dengan berbagai cara, tapi kita melawan dengan cara yang cerdas, bukan cara yang kasar. Ya, kita bukan mereka dengan menunggang segala cara. Ada aturan-aturan yang sudah ada, harus kita ikuti, dan semua komponen harus kita lakukan bersama-sama. Jangan terpecah-pecah. Satu hal lagi, nanti suatu saat Bapak Ibu harus tahu akan ada upaya dari siapapun untuk memecah belah pendukung 0103. Pasti waspada, itu yang akan dilakukan. Jadi yang pertama adalah konsolidasi, dan jangan lagi bicara 0103. Saat ini yang perlu paling urgent adalah menyelamatkan Indonesia. Itu saja. Jadi kalau masalah diskualifikasi dan sebagainya, oke, kita dorong. Yang jelas beberapa kelompok sudah bergerak, angket sudah bergerak, gugatan ke MK mungkin sudah bergerak. Itu dengan tahapan-tahapan, tapi kita harus mempunyai bukti yang nyata. Tidak mudah. Kita melawan bukan manusia ini, melawan monster, ya, melawan alien. Jadi harus dengan cara-cara yang lebih cerdas. Makanya kita berbahagia nanti mungkin kita mendapat pencerahan dari Mas Refli bagaimana tata caranya. Tapi buat Anda semua yang menjadi relawan, yang penting lepaskan gambar-gambar Anies, Ganjar, atau siapapun. Pakailah baju merah putih. Itu yang kita perjuangkan sekarang. Pada saat Anda bicara 01, 03, mudah sekali di kotak-kotak, mudah sekali dipecah-pecah. Jadi lupakan dulu sekarang ini. Nanti kalaupun nanti kita harus berhadapan 01, itu lain hal. Yang penting tidak ada lagi 02. Karena berbahaya.
Bapak Ibu sekalian mungkin Anda bisa melihat ya, kemarin tadi mendapat perhatian dari beberapa orang. Orang belum dilantik jadi presiden, programnya sudah dibahas bos. Ya, makan siang gratis sama susu, ya. Itu kan, mohon maaf ini, betapa seorang Jokowi itu melecehkan kita semua, benar tidak? Melecehkan DPR, melecehkan rakyat, melecehkan semua kekuatan yang ada yang lain. Belum lagi Prabowo juga. Bayangkan bagaimana keluarga korban penculikan, korban dari kerusuhan 98. Apa sih empatinya Jokowi? Dengan petenteng-petenteng kemudian menabrak semua aturan yang ada, baik dari Undang-Undang TNI nomor 34, ya, kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, itu saya petani itu bahasa Jermannya baik. Saya teliti satu persatu, tidak ada yang membenarkan. Kalau mau dikasih bintang jasa, Mahaputra atau apa silakan. Tapi kalau kenaikan pangkat itu tidak ada lagi di era sekarang. Apalagi dipecat. Bayangin loh, ada mahasiswa di tingkat 1 di DO, kemudian 20 tahun lagi dikasih gelar doktor. Aneh gak sih? Dan izin nanti teman-teman tahu Pak Rudi selama ini ada di 03, meskipun hari ini kita tidak bicara relawan 01 dan 03 seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman. Ini kan kita untuk mensolidkan 01-nya saja itu bukan perkara mudah. Ya, juga mensolidkan 03 juga bukan persoalan mudah. Lalu bagaimana caranya? Ya, agenda dari Pak Rudi tadi 01 dan 03 ini menjadi satu kesatuan yang blend, itu fokus agendanya apa? Mohon maaf, saya tidak terlalu ingin berambisi semua diblendkan. Yang penting setiap saat melakukan gerakan setiap hari tanpa henti. TSM, mereka TSM. Kenapa? Secara realitas susah sekali kita menyatukan. 01 berapa relawan, 03 berapa relawan, dan satu relawan aja Bapak Ibu pengalaman ya. Kalau lagi bersuara kencengnya 10 orang nih, ya, semua beda-beda ini. Sekarang yang penting kita yang ada di sini, kita konsolidasi, lakukan gerakan. Kalau kelompok lain melakukan gerakan, silakan. Pokoknya tujuannya sama. Itu tujuannya sama. Saya tidak bisa memberikan suatu resep yang gitu bagaimana harus menyatukan, tapi yang jelas lakukannya secara masif, secara terus-menerus sampai mengawal 20 Maret. Ini berbahaya kalau kita biarkan. Yang jelas kita sudah berhenti seharusnya duduk di ruangan seperti ini, Pak. Sudah berhenti, marilah kita jalan, ya. Kemarin saya menghargai ada ibu-ibu berdaftar di depan Bawaslu. Monggo, silakan saja, lepaskan semua relawan, tunjukkan kepada dunia, kepada publik bahwa kita menolak. Itu yang penting sebenarnya. Jadi jangan kita lagi terus pengen terus rundingan, terus rapat terus, kapan kita konsolidasi, lakukan aksi di lapangan secara terus-menerus. Dan ini kami semua ini, Mbak, kita mungkin Mas Refli juga tahu, kita berbagai strata juga bergerak, ya. Kita secara simultan akan bergerak. Jadi partai-partai juga berjalan, tokoh-tokoh akademisi berjalan, kemudian dari guru besar pun juga sekarang sudah berjalan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Teman-teman semua di sini sudah hadir bersama kita relawan. Biar bagaimana saya harus mendengarkan juga bagaimana keluhan, curhatan dari relawan. Ya, silakan. Saya juga ingin mengundang 03, kita batasi waktunya ya. Saat ini sudah ada bersama kami Bapak Pendeta Supit, ya. Pak Pendeta adalah dari barisan relawan 01. Saya ingin menanyakan, tolong dijawab dengan sesingkat-singkatnya dan waktu yang tersedia. Kira-kira apa saja kerja-kerja pemenangan yang kemarin Pak Pendeta lakukan? Kemudian Pak Pendeta, kenapa harus pada saat itu memilih 01? Kira-kira gimana Pak Pendeta? 1 menit, mohon Pak Pendeta. Ini ya, kita di sini ini, saya kira jangan setback lah, ya kan?
Oh ya, jangan santai. Kita bicara ke depan saja. Ya. Oh iya, walaupun ada yang minta, tapi barangkali kita sama-sama. Kita bicara ke depan itu langkah kita apa? Karena target yang paling utama adalah memakzulkan Jokowi. Setuju nggak? Setuju memakzulkan Jokowi? Gulingkan Jokowi. Sangat mengagumkan. Gulingkan Jokowi. Teman-teman sekalian, Ya, narasumbernya kalau buat aja. Bicara sebetulnya siang hari ini. Satu dari relawan 01, satu dari relawan 03. Ada 4 sebetulnya. Saya moderator, Pak. Saya moderator. Saya membawa acara. Satu menit. Baik, Bapak Ibu, saya kira di ruang ini sudah sepakat bahwa ada terjadi kejanggalan dan kecurangan-kecurangan ya, baik perang daripada acara tanggal 14 Februari maupun tanggal 14-nya dan pasca itu. Saya rasa itu sudah kasat mata, kita sudah lihat bersama-sama. Dan saya sepakat dengan saudara sekalian, yaitu mari kita ambil langkah antisipatif bersama-sama ke depan. Ya, jadi usul saya yaitu pertama tentu ini mungkin ada 2 gerakan yang bisa kita lakukan, yaitu yang sifatnya civil society atau gerakan rakyat kita yang ada ini. Saya sepakat tadi Pak Rudi sampaikan untuk kita terus lakukan aksi-aksi. Kami apresiasi teman-teman yang terus di KPU, kami juga dengan teman-teman yang lain juga bergerak sama-sama di Bawaslu. Tetapi yang kedua, saya kira penting juga untuk kita desak teman-teman di parpol ini untuk bulat hati menggulirkan hak angket. Nah, mungkin itu salah satu inisiasi yang bisa kita ambil secara bersama-sama. Saya kira kalau itu kita lakukan, maka saya rasa ini moralitas bangsa yang digadaikan. Jadi bukan hanya kita, tapi anak cucu kita mengalami persoalan ke depan. Jadi kita sepakat untuk melawan bersama-sama dan gerak bersama-sama. Demikian. Terima kasih. Pak Bang Revi, saya ingin minta tanggapannya nih untuk relawan-relawan yang ada nih gimana nih? Gitu konsolidasi. Gerak ke depan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi buat Mas Rudi. Kita ini benci tapi rindu. Jadi sepanjang tahunnya sebelum hari ini itu kerjanya saling mengkritik aja di podcast masing-masing ya. Tetapi sekarang benar kata beliau, sudahlah kita nggak usah dulu ngomong 01, 03 ya. Setuju nggak? Oke, berarti setuju ya. Kenapa begitu? Karena kita menghadapi dalam tanda kutip musuh bersama. Apa musuh bersama? Ketidakadilan, kecurangan, ya, pembangkangan terhadap konstitusi dan lain sebagainya. Dan kita bisa namai itu Jokowi. Cocok nggak? Jadi kita punya the common enemy yang namanya Jokowi. Sehingga
harusnya memang agenda ke depan dari awal sesungguhnya ya, pemilu tidak mungkin berlangsung jujur dan adil kalau masih ada rezim Jokowi. Karena jelas cawe-cawenya. Kalau kita punya hati nurani, dan saya harap hakim MK juga punya hati nurani, mudah sekali membuktikan yang namanya TSM itu. Terstruktur itu artinya bahwa dia dikomando oleh pusat kekuasaan. Ada nggak di ruang ini yang menolak kalau Jokowi cawe-cawe dan membuat kebijakan yang menguntungkan paslon 02? Ada nggak yang menolak? Ada nggak yang menolak? Nggak ada kan? Itu terstruktur. Dan kita lihat bagaimana gerak selanjutnya, menteri terlibat, diduga aparat TNI Polri terlibat. Bayangkan misalnya dia melakukan statement di depan lapangan udara TNI bersama Menteri Pertahanan yang juga kita ketahui sebagai calon presiden, bersama Panglima TNI, kan itu seperti cyber kepada kita bahwa hati-hati di belakang kami semuanya. Kan itu menjadi sesuatu yang tidak fair di dalam pemilihan. Satu. Kalau kita bicara sistematis, ini well planned. Kira-kira terencana dengan baik nggak soal ini? Terencana. Bahkan sudah terencana sejak temannya Mas Rudi dulu namanya Kodari mengkampanyekan Jokpro, ya kan? Jokowi Prabowo. Itu inisiasinya. Saya menduga tidak mungkin kalau tidak ini titipan istana. Begitu Jokpro itu kan sama saja 3 periode. Begitu 3 periode gagal, perpanjangan masa jabatan. Gagal pula pengunduran pemilu, gagal pula titipan ke anak kandung melalui Paman Usman, kan begitu. Padahal itu putusan sudah ditolak sebelumnya. Makanya Hakim Konstitusi Wakil Ketua MK Saldi Isra heran, kok bisa putusan MK itu berubah dalam rapat permusyawaratan hakim hanya 2 hari. Tanggal 19 semua permohonan yang berbau pintu untuk Gibran itu ditutup, ditolak. Tanggal 21 muncullah Paman Usman. Tiba-tiba dia pengaruhi 4 hakim lainnya, jadilah 5-4. Padahal dari 5-4 itu hanya 3 yang memberikan jalan bagi Gibran, 2 enggak. 2 bilang boleh, tetapi levelnya harus gubernur dulu. Jadi tidak boleh levelnya kalau di bawah 40 tahun cuma bupati wali kota. Tapi sudah, nasi sudah menjadi bubur. 2 kali pelanggaran etik terbukti. MK oleh Jimli Asyidiki dan teman-teman, kemudian di DKPP. Tapi sayangnya Paman Usman nggak dipecat pada waktu itu. Harusnya kan diberhentikan. Akibatnya dia gerilya lagi untuk kembali menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, itu orang yang paham etik apa enggak sih? Pasti nggak paham etik atau nggak ada etikanya. Sudah dianggap pelanggaran etik kelas berat, tapi mau kembali menjadi ketua. Kalau di Jepang sudah harakiri itu biasanya, ya kan? Nah, karena itu kalau kita bicara perjuangan ke depan, mungkin di antara kita tidak sepakat 100% nggak apa-apa. Tapi saya lihat ada 3 track yang saat ini sedang berlangsung. Track pertama adalah track kita semua di sini, track civil society. Saya setuju sama Mas Rudi. Udahlah, kita semua bergerak saja. Yang penting konstitusional. Yang konstitusional itu apa? Minta Jokowi mundur itu konstitusional atau enggak? Konstitusional. Minta Jokowi dimakzulkan konstitusional apa enggak? Konstitusional. Yang tidak ada adalah perpanjangan masa jabatan. Jadi yang mengatakan perpanjangan masa jabatan itu justru melanggar konstitusi. Jadi kalau kita mengatakan tolong Pak Presiden Anda mengundurkan diri saja, itu konstitusional. Itu aspirasi namanya, constitutional aspiration. Kalau kita minta, hei DPR, tolong makzulkan Jokowi melalui hak menyatakan pendapat dan kemudian nanti berproses ke MK dan MPR, konstitusional juga. Karena kita yakin Jokowi bukan soal bahwa dia masih berkuasa tinggal 6-7 bulan lagi, bukan itu masalahnya. Karena rezim yang dia ciptakan, rezim, kita katakanlah rezim cawe-cawe rezim cawe-cawe ini akan dipertahankan terus.
Makanya kata Mas Rudi tadi, ini nggak sopan Presiden. Hasil pemilu belum diumumkan secara formal, tiba-tiba sudah ada yang namanya pembahasan mengenai makan siang gratis. Ini apa-apaan? Di seluruh dunia nggak ada yang begini ini, kecuali di rezim ini. Makanya kata Rias Rashid, hebat Presiden Jokowi, jarang kita temukan. 100 tahun kemudian belum tentu ketemu presiden yang nggak tahu malu seperti ini. Itu kata Rias Rashid, ya kan? Nah, yang kedua, hari ini kata TP Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR yang paham betul Undang-Undang TNI, nggak ada yang namanya kenaikan pangkat bagi seorang purnawirawan. Coba bayangkan, ini kan pakai common sense saja kita. Bagaimana mungkin seorang naik pangkat militer tapi dia tidak berdinas di militer lagi? Ini rezim omong-omong betul ini. Ini gak karuan menurut saya, ya kan? Coba bayangkan, pakai common sense saja gak masuk akal. Tapi kan Prabowo punya jasa dan lain sebagainya. Ya semua menteri kalau mau dianggap punya jasa, nantilah kalau dia pensiun dapat dia nanti bintang penghargaan Mahaputra Adi Pradana, Mahaputra Utama, Mahaputra Pratama, seperti Gatot Nurmantio kan dapat walaupun dia nggak ambil, tapi tetap aja diantarkan ke rumahnya. Itu setelah dia pensiun mengabdi completed masa tugasnya. Nah ini tugasnya belum selesai. Lalu apa yang menyebabkan kemudian kita harus memberikan pangkat kehormatan kepada Prabowo? Waktu debat Capres kemarin ketika Menteri Pertahanan kan nggak bunyi juga dia, tidak ada achievement sebagai Menteri Pertahanan. Oke. Nah, karena itu satu, ya 3 track ini karena sudah iya kan hari ini soalnya. Satu, lakukan gerakan civil society yang konstitusional. Jadi saya tidak pernah mendorong untuk anarkis. Lakukan gerakan aspirasi konstitusional, yaitu yang curang harus dihentikan, yang curang harus didiskualifikasi, yang curang tidak boleh memimpin negeri ini. Itu aspirasi konstitusional. Yang tidak tahu diri dan melanggar konstitusi wajib dimakzulkan atau disuruh mengundurkan diri. Nah, tapi kita juga dorong DPR agar dia menggunakan hak angketnya. Disitulah kita memiliki room atau ruang yang lebih luas untuk memperkarakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ya, pelanggaran-pelanggaran selama pemilu yang kita katakan TSM ini. Karena kita butuh gesture politik, kita butuh otot politik untuk mengungkapkan beberapa kecurangan tersebut. Termasuk memanggil presiden sekalipun. Kalau MK susah, ya kan? Nah, tetapi kalau mungkin MK mungkin juga diambil sebagai jalan ketiga, maka kita berharap along with, kita berharap seiring sejalan. Jadi triangle tersebut, trisula itu jangan saling di zero sum game kan, ya. Jadi seolah-olah kalau kita gerakan massa ini nggak penting, ya. Kalau nanti keputusan politiknya datang ke MK, entah 01, entah 03, kita hormati bersama-sama. Tapi terus kita lakukan delegitimasi di luar, bahwa pemilu ini curang, yang curang tidak boleh memimpin, yang curang tidak boleh dimenangkan, yang curang wajib didiskualifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Refli. Teman-teman, kita harus akhiri diskusi ini pada pukul 14.30. Ya, ada waktu 14 menit lagi. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan 1, 2, 3 Ibu, 1, 2, 3 silakan nama. Ya, 14 menit ya. Satu orang tidak mengulang pertanyaan temannya. Saya cuma membuat pernyataan aja. Sebentar. Ini pernyataan sama pertanyaan. Jangan teman-teman tuh langsung aja. Jangan. Jadi begini, saya ini
Baik, terima kasih. Sekarang udah ada angkanya. Oke, jadi pertanyaannya kenapa Realcon dan Quickcount-nya bisa sama? Silakan Bapak dengan saya tunjuk ya kalian. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain. Terima kasih Bob Aki. Saya langsung bertanya ya. Jika ya hak angket itu gagal, bagaimana sikap kita semuanya? Jika kita sudah turun di DPR sebanyak 1 juta orang, ya, jika mereka juga membuat masukan yang lebih besar lagi, apakah kita hari ini bisa menyatakan perang terhadap mereka semua, terhadap kezaliman dan kecurangan? Ya, wassalam. Terima kasih. Satu lagi Ibu, silakan. Semua punya story, kalau semua mau ngasih juga punya benar Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena. Dari 03 dan mungkin gedung ini sangat